Teman-teman sekalian, kalau kita bicarakan Ramadan, ini katanya Nabi Muhammad SAW, Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Ramadan tahun kemarin ketemu Ramadan yang berikutnya akan menjadi penghapusan dari dosa-dosa yang ada di tengah-tengahnya. Ini dosa nih sepanjang habis Ramadan dari Syawal sampai ketemu Ramadan lagi bakal kehapusan kalau Ramadan kita benar. Kalau Ramadan kita benar. Teman-teman sekalian, bahkan kalau Ramadannya lebih bagus lagi, itu katanya Nabi Muhammad SAW, man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadannya bagus, ditambah sholat malamnya juga, tarawihnya maksudnya, Ramadannya juga bagus, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunin dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan cuma setahun, bukan cuma dari Syawal ke Ramadan yang ini aja. Mungkin karena bagusnya Ramadannya sampai bisa ke bawah-bawahnya lagi. Maksudnya ada yang dosa 3 tahun kehapusan karena bagusnya Ramadannya, gitu ya. Ada yang dosa 4 tahun kehapusan karena bagusnya Ramadannya. Dan ada orang-orang yang Ramadannya sofi banget, bagus, bersih banget, jernih banget, murni banget, sangat-sangat bercahaya Ramadannya, sampai cahaya tersebut bisa menghilangkan semua kegelapan seumur hidupnya. Katanya Nabi Muhammad SAW, "Shoma Ramadan wa qama imanan wa ihtisaban kharaj min dunubihi kayaum waladatu ummuh." Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, siapa yang puasa Ramadannya benar, tarawihnya ibadah di waktu malamnya juga bagus, maka dia akan keluar di bulan hari Idul Fitri ini, lebarannya, dia akan masuk kepada hari raya Idul Fitri dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosa dari balik gitu ya, sampai ke temu Ramadan yang itu, bagusnya Ramadannya membuat dia ngapusin semua dosa-dosanya. Masalahnya kita lihatin Ramadan kita nih layaknya gimana nih? Ngapusin dosa setahun, ngapusin dosa beberapa tahun, ngapusin dosa seumur hidup, atau malah nambah dosa yang baru? Serem bener. Atau nambah dosa yang baru. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Ramadan syahr ummati, kata Nabi Muhammad, bulannya umatku, bulan panen, bulan kita ngerjain kebaikan digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Harus jadi benar-benar. Sekalian, terus Sayyidina Ali pernah nanya nih sama sahabat-sahabatnya, Araftum maddawa, kata Sayyidina Ali, kalian tahu nggak sih apa penyakit dan apa obatnya? Apa hakikat penyakit dan apa obatnya? Apaan tuh? Katanya Sayyidina Ali, ada wal dzunub. Penyakitnya adalah dosa yang kita kerjain. Dosa apa aja itu penyakit, buat diri kita. Mau dosanya mata, suka ngelihat yang haram, mau dosanya telinga, suka denger yang gak benar, mau dosanya lisan, perempuan ya, banyak kan, suka ngomel, suka ngomongin orang, suka bohong gitu, ataupun dosa-dosa nauzubillah zina kah itu gitu ya, atau mencuri kah itu, atau durhaka sama orang tua kah itu, durhaka sama suami kah itu misalnya. Apapun dari jenis dosa, teman-teman sekalian, itu adalah penyakit. Dawa'uha, obatnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang taubat gitu ya, Ramadan itu saya melihatnya seperti rumah. Orang ini masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit sebulan, pantas-pantasnya kan sehat ya. Orang dirawat di rumah sakit sebulan, pantas-pantasnya kan sehat. Apalagi kalau rumah sakitnya bagus, pantas-pantasnya keluar udah sehat. Iya nggak sih? Teman-teman sekalian, saya muliakan, ini rumah sakit Ramadan.
pemilik rumah sakitnya Allah Subhanahu wa taala. Tim dokternya, jadi pemilik rumah sakit apa namanya? Komisaris. Yang punya rumah sakitnya, komisarisnya gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tim dokternya nih diketuai oleh seorang direktur di rumah sakit tersebut sekaligus pemimpin tim dokternya gitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panduannya, resepnya, ininya apa segala macam Al-Quran, teman-teman saudara sekalian, Al-Quran gitu. Ini udah luar biasa bang, nggak ketemu yang lebih bagus daripada rumah sakit Ramadan. Maka saudara sekalian, kita masing-masing ini punya penyakit, kita masing-masing punya dosa. Hati kita nih ada banyak hal-hal yang kurang-kurang baik dalam hati kita, bener nggak? Perlu dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakitnya nggak ada lain, nggak ada bukan kecuali rumah sakitnya Allah Subhanahu wa taala, dan dipersiapkan itu buat kita sekalian adalah Ramadan. Makanya Nabi Muhammad bilang, "Kayyum waladathu ummuh." Kalau bagus kamu jalanin Ramadan, mau keluar jadi kayak bayi yang baru dilahirkan. Bayi ketika baru dilahirkan bukan hanya belum berdosa, tapi masih fitrah. Masih belum berpenyakit macam-macam. Benar enggak? Bayi ketika lahir enggak ada bayi baru lahir punya sifat hasud. Enggak ada. Tersinggung saya nih, bayi nih pandangannya kayak hasud gitu sama saya. Ada ceritanya gitu ya, ada bayi iri dengki, nggak ada ceritanya teman-teman sekalian gitu. Ih sombong bener ya bayi ini, nggak ada ceritanya bayi sombong gitu ya, nggak ada bayi durhaka, nggak ada tuh gitu. Bayi nyenengin, ya Allah luar biasa ya, sumpek lihat bayi hilang rasanya, hilang apanya, hilang sumpeknya lah. Jadi itu seperti bayi yang baru dilahirkan, kembali kepada fitrah. Ini Ramadan kalau dikerjain dengan benar akan menjadikanmu seperti itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, masalahnya ada banyak di antara kita tidak memanfaatkan peluang tersebut. Gitu. Kalau ada orang dirawat di rumah sakit sebulan, rumah sakitnya bagus, dokternya profesional, obatnya cakep semuanya, gitu ya. Di rumah sakit 1 bulan nggak sembuh, pasti dia adalah salah satu dari 2 orang, teman-teman. Pasti itu salah satu dari 2 orang. Yang pertama orang yang terlanjur parah penyakit, ya kan gitu. Yang kedua adalah orang yang nggak mau nurut apa kata dokternya. Itu 2 orang tuh. Orang pertama orang yang terlanjur parah penyakitnya. Saya pernah punya teman udah meninggal dunia almarhumah berapa tahun yang silam, udah umurnya 50-an begitu ya. Dia satu hari sakit gitu kan, sakit agak cukup lama, ternyata ketahuan kanker otak. Terakhir dibawa ke rumah sakit di Singapura. Kayaknya nggak inilah gitu. Di Indonesia nih kayak dia khawatir nggak cukup bagus gitu ya. Dibawa ke rumah sakit Singapura. Sampai di Singapura, kabarnya dia dibor kepalanya. Dibuka nih tengkorak kepalanya. Tengkorak ya. Tengkorak kepalanya dibuka sama dokter. Dilihat. Habis itu kemudian ditutup lagi, katanya udah nggak bisa diapa-apain. Saya ngeliatnya, ya ampun tuh dokter serius tuh kayak begitu. Ya ada cara lain itu untuk tahu isi dalamnya kepala, sampai perlu dibongkar dulu gitu. Yang dikirain apaan gitu, apa? Udah nggak bisa lagi diapa-apain, jadi tunggu aja. Katanya gitu. Pulangin ke Indonesia, habis itu terus dia udah tungguin aja katanya. Suruh barengan aja sama keluarganya gini gitu sampai dengan habis gitu maksudnya. Habis itu nggak lama kemudian meninggal dunia. Itu teman-teman sekalian, ada orang-orang yang sudah dianggap parah penyakitnya sehingga rumah sakit Ramadan pun tidak bisa menyembuhkannya. Semoga nggak ada seorang pun di antara kita yang kayak begitu.
gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman saudara sekalian, orang yang nggak nurut apa kata dokternya. Dokternya bilang, Bu, sakit ibu nih usus buntu gara-gara kebanyakan cabai, bisa, gitu ya. Oh iya dok, sakit banget tuh dok, kalau lagi sakit, begini begitu segala macam ya. Ya nggak apa-apa Bu, ibu sabar-sabar aja, gitu kan ya. Udah dikasih resepnya, ini obatnya, ini apanya segala macam, gitu kan. Setiap hari dikirimin makanan sama perawat. Dia lihat makanannya kagak nafsu saya. Dia telepon, Gojek, GoFood. Nasi Padang. Nggak pakai otak. Nggak pakai otak. Nggak ada otaknya katanya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Habis gitu yang pedes-pedes. Nah kalau orang kayak begitu mau ngarepin sembuh kan repot ya. Dia nggak boleh makan pedas, malah makan pedas. Dia harusnya diminum obatnya, dia nggak peduli, dibuang obatnya, misalnya gitu. Nah orang kalau kayak begini, dibilangin nggak boleh bergerak-gerak, nggak boleh ini itu apa segala macam, dia terobos semua larangan-larangannya. Nah kalau kayak begini udah nggak bisa apa-apa terhadap orang yang seperti itu. Kalau kemudian mau dirawat, nggak cuma terima sebulan teman-teman, biar kata setahun juga nggak bakalan ngaruh apa-apa. Ya, maka kita jangan sampai menjadi salah satu orang tersebut, orang yang dianggap terlanjur parah, sehingga rumah sakit Ramadan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sama yang kedua, yang nggak ngikutin apa kata dokternya, sehingga nggak ada bisa buat apa-apa juga, walaupun dirawat di rumah sakit yang terbaik sekalipun. Yuk kita bahas lebih dalam. Siapa aja sih orang-orang yang dianggap terlanjur parah penyakitnya? Nabi Muhammad menyebut harta mahrum min rahmat Ramadan. Kata Nabi Muhammad alaihissalam ada 4 kelompok orang. Rahmatnya Allah nggak bisa datang buat mereka. Wa insamu gam, walaupun dia puasa, walaupun dia tarawih, walaupun dia baca Quran, walaupun dia sedekah, mahma amil, mau dia ngerjain ibadah kayak apapun, mau puasanya nyambung nggak pakai buka sekalipun, istilahnya nih, gitu ya. Mau baca Quran setiap hari hatam, 1 hataman Quran 30 juz sekalipun, mau dia sedekah ngasih bukaan puasa pada 1000 orang sekalipun, kalau dia termasuk dari 4 kelompok orang tersebut, puasanya dilepeng sama Allah SWT, ditolak, nggak terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya, teman-teman. 4 kelompok orang ini. Siapa tuh? Yang pertama mudminul khamr, pecandu minuman keras. Selagi dia belum taubat dari pekerjaannya tersebut, maka orang yang seperti ini akan terhalang dari rahmatnya Allah SWT di bulan Ramadan. Ntar sampai dia ngabisin dulu kebiasaannya seperti itu. Kecuali kalau dia udah taubat, udah bener-bener, udah enggak lagi sama sekali menyentuh minuman keras. Nah, udah kalau kayak begitu masih mungkin, gitu ya. Termasuk dari minuman keras di situ adalah semua jenis obat-obat terlarang, narkoba dengan segala macam jenisnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga yakin di sini nggak ada juga yang kayak begitu. Ekstasi, sabu-sabu, ya. Teman-teman sekalian, kita hanya perlu berdoa. Semoga anak kita, mantu kita, cucu-cucu kita, ya kan, termasuk suami kita, ponakan kita, saudara kita, semuanya dijaga dari hal yang seperti ini. Karena Indonesia ini termasuk negara darurat narkoba, termasuk. Dan itu ya, Nabi menyebutnya sebagai ummul khaba'ith, induk dosa besar. Karena begitu kena itu, semua jenis dosa yang lain jadi ringan, jadi gampang ngerjain. Orang kalau lagi mabok ngapain aja kan bisa. Orang mabok bunuh orang bisa. Orang mabok perkosa orang bisa, teman-teman sekalian. Ya Allah, nyereminnya. Makanya emang benar-benar ummul khaba'ith, induknya dosa besar. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada seorang laki-laki ditaksir sama perempuan kaya.
dia dibawa masuk ke dalam kamar, dia nggak mau, suruh zina gitu kan. Ditawarin sama perempuan tersebut mengerjakan salah satu dari 3 hal. 1, zina sama dia. 2, bunuh seorang anak, disiapin ininya apa, pedangnya, siapin anaknya. Yang 3, minum minuman keras. Dia mikir, perkosa, ya ampun, dosanya kayak apa gedenya. Bunuh orang, dosanya kayak apa gedenya. Minum minuman keras, kayaknya gitu ya, paling ringan dalam pikiran dia. Habis itu saya keluarin kamu kalau kamu udah mengerjakan salah satu dari 3 hal ini, kata si perempuan itu. Yaudah dah, sini minuman kerasnya aja dah, gitu. Dia pilih minuman keras. Di saat lagi mabok perempuan itu dia perkosa, si anak nangis ketakutan, dia bunuh. Akhirnya ketiga pekerjaan dikerjakan karena dia memilih minuman keras. Ummul khaba'ith, induk dosa-dosa besar. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang rahmat Allah nggak akan diberikan kepada orang tersebut, dan ini mungkin untuk ada di antara kita, meskipun saya berharap semoga tidak ada. Siapa itu? Aqlul walidain, anak yang durhaka orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua. Orang tuanya nggak ridho sama dia, Allah nggak akan ridho sama dia. Teman-teman saudaraku sekalian, Allah nggak akan ridho sama seorang yang tidak diridhoi oleh orang tuanya. Nabi Muhammad bilang, siapa yang masuk pagi, man asbah murdiyan liwalidayhi muskhitan lirabbih Allahu anhu radin. Siapa yang masuk pagi hari dalam keadaan orang tuanya dia ridhoi, maksudnya membuat ridho orang tuanya. Pagi hari ini bikin ridho orang tuanya, tapi dia buat murkanya Allah, misalnya. Teman-teman sekalian, Allahu anhu radin, katanya Nabi Muhammad, meskipun dia bikin murkanya Allah karena orang tuanya dia bikin ridho, Allah akan meridhoi dia karena keridhaan orang tuanya. Waman asbah, sebaliknya, ada orang masuk pagi dalam keadaan Allah dia buat ridho, sholat subuhnya nggak telat, bahkan pakai qobliyahnya, nggak ada ba'diyah kan ya. Kemudian abis itu dia zikir ini itu apa segala macam, tapi orang tuanya dia bikin marah, dia bikin nggak ridho, dia bikin murka. Wallahu anhu sakhit, maka Allah pun akan murka bersama dengan kemurkaan orang tuanya. Maka teman-teman saudara sekalian, ridha Allah, kemudian ridha orang tua. Allah letakkan keridhoannya ada pada keridhoan orang tua. Baik, itu kelompok kedua yang nggak bisa dirahmati Allah SWT. Kelompok ketiga yang nggak bisa dirahmati Allah SWT siapa? Teman-teman saudara sekalian, saya muliakan, qati'ur rahim, kata Nabi Muhammad, yang hubungan kerabat. Saya perlu sampaikan dulu bahwa yang dimaksudkan dengan silaturahim di hadis tersebut dan juga di hadis-hadis yang lain, ada penggunaan istilah yang keliru di antara umat Indonesia, umat Islam Indonesia. Umat Indonesia ini banyak nih punya istilah-istilah yang keliru-keliru. Di Arab, ucapan silaturahim itu bukan ucapan. Kata-kata silaturahim itu diistilahkan untuk hubungan kekerabatan, hubungan kerabat. Yang dimaksud dengan rahim di situ adalah orang yang kandung sama kita, kakak adik kita. Gitu ya, itu rahim. Kemudian lagi yang dimaksudkan dengan rahim, orang-orang yang kita terhubung sama mereka melalui hubungan darah. Ini maksud rahim nih. Jadi kalau dikatakan silaturahmi harus tersambungkan, maksudnya di situ adalah dengan kerabat kita, kaum kerabat kita. Itu bahasa yang sebenarnya dipakainya seperti itu. Cuman di Indonesia ini kan biasa dipakai untuk yuk kita sambung silaturahim sama teman-teman kita. Padahal kan kita nggak punya saudara banyaknya. Kemudian yang terakhirnya, dan ini banyak banget. Hati-hati nih teman-teman saudara sekalian. Al-musyahin. Al-musyahin. Siapa al-musyahin? Orang yang di hatinya menyimpan dendam. Orang di hatinya menyimpan permusuhan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad melarang kita untuk yahjur, la tahjur
tahjur akhakal muslim fawqa thalathati ayyam. Jangan diamkan saudara kamu sesama muslim lebih daripada 3 hari. Gitu ya, tanpa adanya kejelasan. Gitu maksudnya jangan pokoknya musuh-musuhan lebih dari 3 hari itu nggak boleh. Kayak gitu. Jadi harus naroin terutamanya sih ini masalah hati ya, masalah hatimu itu bebaskan dari kebencian, jangan benci sama siapapun gitu. Teman-teman sekalian, bukan artinya kemudian kita harus deket sama siapa aja, bukan begitu. Nih ya, memaafkan bisa jadi orang tuh udah maafin tapi nggak mau deket, itu nggak masalah. Paham ya? Saya kalau deket sama dia nih masalah nih, misalnya kayak gitu. Daripada kayak begitu saya jauh-jauhin deh. Itu nggak apa-apa, tapi hatimu jangan ada kebencian. Kan beda kan? Kalau tiap hari tiap sakit hati gitu. Kadang-kadang nih kita nih sama seseorang begitu ya. Kadang-kadang nih nggak terlalu kenal tapi kita sakit hati luar biasa. Misalnya seorang perempuan yang merebut suami kita, seorang perempuan godain suami kita gitu ya, kita nggak kenal sama dia tapi gitu. Jadi yang dimaksudkan itu bukan masalah kedekatannya, bukan, tapi masalah hatimu itu loh. Itu jangan sampai menyimpan kebencian terhadap sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman sedikit sekalian. Karena kalau bicara dekat sama seseorang itu ini kok Nabi Muhammad alaihissalam pernah nih, Nabi nih ya, sama Wahsy. Tahu siapa Wahsy? Wahsy itu adalah budak kulit hitam yang membunuh pamannya Hamzah. Wahsy waktu membunuh itu dia masih jadi budak, tapi di akad mukatabah. Akad mukatabah tuh kalau kamu bisa bayar sekian kamu saya bebaskan sama majikannya. Kalau kamu bisa bayar saya bebasin kamu. Nah, Wahsy-nya diperkenankan buat bekerja. Wahsy dengar pengumuman dari seorang perempuan namanya Hindun. Hindun ini, wah ini dia nih, hatinya penuh dendam kesumat sama Hamzah. Karena Sayyidina Hamzah dia adalah orang yang membunuh suaminya Hindun, dan dia adalah orang yang membunuh anaknya Hindun juga, dan kabarnya membunuh saudaranya Hindun juga. Jadi ada beberapa orang tuh yang dibunuh kebetulannya sama Sayyidina Hamzah, mendidih darahnya karena dendam itu tadi. Dia bikin pengumuman di kota Mekah, siapa yang bisa bunuh Hamzah saya akan kasih hadiah sepenuh tempat ini emas, uang emas, dinar, sepenuh tempat ini dinar. Wahsy ketika dengar itu dia lagi di akad mukatabah, dan keinginannya budak itu kan adalah untuk bebas gitu ya. Jadi dia pun kemudian segera berlatih tombak Wahsy itu, sehingga menjadi orang yang tombakannya itu dari jarak berapa puluh meter aja bisa pas tombaknya tuh gitu ya, keren banget dia tombakannya. Waktu terjadi perang Uhud, sudah perang Badar. Jadi Sayyidina Hamzah tuh membunuh saudaranya Hindun ini tadi di perang Badar. Waktu terjadi perang Uhud, Wahsy ikutan perang tersebut, nggak mau bunuh siapa-siapa, cuma mau bunuh Hamzah doang. Jadi dia pun dari mana-mana ngincernya satu orang aja, Sayyidina Hamzah satu ini aja. Nah awal-awal itu kan masih kemenangan umat Islam tuh gitu ya. Waktu kemudian umat Islam yang kocar-kacir karena yang di atas gunung pada turun buat ngambil harta rampasan, itu Wahsy waduh udah pas banget nih, yang dicari Hamzah doang. Begitu kelihatan Hamzah, dia pun segera mengarahkan tombaknya. Tuh Sayyidina Hamzah dari belakang, tombaknya Wahsy jatuh. Begitu jatuh Wahsy ngejar langsung, jangan sampai ada ngakuin duit nih, sepenuh mangkok uang emas nih diambil sama Wahsy, dibawa sama Wahsy pergi menjauh dari arah peperangan. Kemudian dia pun memanggil Hindun dikerjain apa yang menjadi janjinya tersebut. Ya, makanya kalau ada orang enggak menepati janji, teman-teman saudariku sekalian, lebih jahat daripada orang-orang kafir Quraisy loh kalau saya lihat ya. Sebab orang kafir Quraisy apa-apanya nepatin janji. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Hindun bahkan nepatin kalau janji. Fir'aun itu janji nepatin loh. Kalau ada orang nggak nepatin
nepatin janji ini kayaknya lebih Abu Jahal gitu ya. Lebih daripada si Hindun tadi. Akhirnya kemudian Hindun kasih langsung hadiahnya sama Hindun. Waduh, dia kemudian belah dadanya Hamzah. Udah orang tuh ya kalau benci sampai nggak kayak jadi orang gitu. Kayak mirip-mirip binatang. Serem bener. Hindun nih melihat Hamzah udah meninggal dunia, Hamzahnya ruhnya udah dibawa menuju ke surga gitu. Tapi dia itu waduh sakit hati bikin dia kemudian ngambil belati di ininya Hamzah nih. Habis itu kemudian dimasukin tangannya, dikobok urat-uratnya pul segala macam, dia tarik yang bentuknya love, tarik hatinya gitu ya. Habis itu dia ambil kemudian dengan ini dia tarik dari urat-urat yang nyambungnya di situ, kemudian dia masukin ke mulutnya, dikunyah kemudian hatinya Hamzah, dikunyah sama dia habis itu dia cuman kayak mau puas dah gitu. Habis itu kemudian ditinggalkan dalam keadaan uratnya ususnya berurai-urai semuanya itu. Habis selesai perang, Nabi bilang, paman saya Hamzah mana ya? Hidup apa meninggal? Ada orang ngeliat, ya ampun, apaan sih ini? Ya Allah Hamzah, ya Allah Nabi biar jangan lihat deh, gitu. Tapi Nabinya maksa, siapa yang lihat paman saya Hamzah, saya melihat. Akhirnya kemudian karena Nabi maksa ngeliatnya, itu Nabi Muhammad nunduk dalam air matanya ngalir. Paman yang sangat beliau cinta, paman yang begitu belain dia luar biasa, paman yang beriman. Satu dari dua paman yang beriman, Hamzah sama Abbas. Ya Allah, sedih benar. Waktu kemudian teman-teman sekalian, beberapa tahun sesudahnya Wahsy masuk Islam. Waktu di Fathu Mekah tahun 8 Wahsy masuk Islam. Nabi meninggal kan tahun ke-11, awal-awal tahun 11. Nah itu Nabi Wahsy itu masuk Islam pada perang Fathu Mekah, dan dia menyatakan dirinya saya masuk Islam ya Rasulullah, dan mengucapkan kalimat syahadat. Nabi Muhammad bilang, aku menerimamu Wahsy, aku memaafkanmu Wahsy, tapi saya minta kepadamu untuk jangan tampil di depan saya, jangan sering-sering kelihatan. Kenapa? Ini Nabi manusia sekali ya, makanya enak nih punya Nabi Muhammad. Maksudnya manusiawi gitu, untuk segala perasaan-perasaannya beliau juga merasakan gitu. Dia bilang, Wahsy, saya memaafkanmu, saya menerimamu tentu saja sebagai umatku. Akan tetapi setiap kali saya melihatmu, saya mengingat pamanku Hamzah. Maka jangan sering berada di hadapanku Wahsy. Saudara sekalian, Wahsy jalan sepanjang hidupnya Nabi Muhammad sudah masuk Islamnya Wahsy. Wahsy itu kalau sholat sofnya di paling belakang, kalau pergi ngumpet gitu kan. Mau ikut kemana Nabi Muhammad pergi ikut, tapi nggak mau pernah ada di depan. Wahsy tahu diri, Wahsy ngertiin dirinya, paham betul, dan membuat Wahsy bertekad, suatu hari nanti aku akan membunuh seseorang yang paling dibenci sama Nabi Muhammad alaihissalam, dan niatnya kelakuan, dan niatnya terjadi. Dia kemudian membunuh seseorang yang paling dibenci sama Nabi Muhammad alaihissalam. Tahu siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab yang berhasil membunuhnya adalah Wahsy. Saudara sekalian saya muliakan. Jadi itu ya, yang dilarang, yang nggak bisa dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan adalah musyahin, yang di hatinya terdapat kebencian, terdapat dendam terhadap salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, tentu saja. Begitu ya teman-teman sekalian. Keempat orang tadi ini nggak bisa dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan, dianggap sebagai orang-orang yang paling parah penyakitnya. Kemudian yang berikutnya tuh orang yang nurut apa kata dokternya. Nah ini di bulan Ramadan apa aja sih yang disuruh sama Allah dan apa aja yang dilarang sama Allah? Ada yang disuruh, ada yang dilarang. Yang disuruh, yang nomor satu tentu saja puasa. Jangan pernah membatalkan puasamu kecuali untuk alasan yang dibenarkan secara syariat. Alasan yang dibenarkan secara syariat kita semua tahu. Apa aja? Sakit pun juga jangan asal-asal sakit. Sakit nih batal, sakit apa? Panuan. Ya ampun. Gitu ya, nggak bisa. Jadi nggak bisa asal sakit juga batalin. Sakit yang memang benar-benar kesulitan bagimu untuk mengerjakan puasa. Kemudian yang berikutnya
musafir juga ya, dengan syarat musafir baru boleh membatalkan puasanya kalau saat terbit fajar, datang subuh, kita sudah berada di luar kota. Tapi kalau waktu terbit fajar kita masih ada di dalam kota, kita baru perginya jam 9, nggak boleh batal puasa hari itu. Nggak boleh tuh, kecuali karena datang keadaan yang sangat-sangat darurat, kayak kemarin di Brexit beberapa jam itu ya. Nah kalau udah memang sangat-sangat berat, nah itu kondisinya udah lemes banget, udah kayaknya mati nih kalau nggak cepet-cepetan minum, dehidrasi ini apa, baru boleh batal. Kalau misalnya yang safarnya yang nggak terlalu berat, dia boleh tetap membatalkan puasanya asalkan keluar dari rumahnya tersebut itu di saat sebelum terbitnya fajar, terbit subuh. Sebelum datang subuh dia sudah keluar, udah mau baru ada di Bekasi sekalipun saat datang subuh itu udah boleh, mau ada di Depok sekalipun saat datang subuh itu udah boleh gitu. Yang pasti sudah tidak lagi berada di kota Jakarta, kota yang kita tinggali gitu ya, di saat terbit subuh. Dan syarat perjalanan itu saja perjalanan jauh, bukan kemudian mau musafir nih jadi saya nggak usah puasa. Mana ke Citayam? Bisa, Citayam belum cukup ya. Yang boleh itu kalau sudah di jarak 82 km atau lebih, itu saja. Jadi teman-teman saudara sekalian, itu ya, hati-hatiin puasamu, puasa Ramadan, karena siapa yang meninggalkan mantar kesauman min ayyam Ramadan falayati somudar, siapa yang ninggalin puasa Ramadan sehari di bulan Ramadan tidak karena alasan yang dibenarkan secara syariat, maka tidak cukup baginya andai mengkodok 1 tahun. Ngodoin tahun nggak bisa lunas dalam urusan nilai dosanya di mata Allah tuh nggak kebayar gitu. Jadi jangan gampang-gampang batalin puasa Ramadan, gitu ya. Ada tuh, saya juga nggak pernah bayangin, tapi ada gitu ya. Orang tanya sama saya gitu, Ustazah, besok nih kan belum tengah bulan Ramadan, besok nih kan saya mau ke Tanah Abang, jadi kan saya ceritanya nggak puasa nih Ustazah. Itu Ustazah nanti kalau datang habisnya Lebaran gitu saya wajib bayarinya langsung atau boleh entar-entaran? Saya bilang tunggu. Kamu mau nggak puasa besok? Iya. Kenapa? Karena ke Tanah Abang. Oh, kamu dari luar kota? Udah Cirebon sini. Saya bilang, saya dari luar kota gitu kan. Dia bilang enggak Ustazah. Kamu tinggalnya di mana? Seminggu. Ya Allah. Saya bilang oke. Kamu ke pasar, dari pasar Minggu ke Tanah Abang, kenapa nggak puasa? Dia bilang ya nggak kuat loh Ustazah, kan saya mau belanja. Saya tuh sampai nggak ngerti gitu mesti ngomong apa sama dia gitu. Ya kalau gitu kamu jangan belanja. Ya kan mau Lebaran saja. Oke, kalau gitu kamu belanjanya malam-malam tutup saja. Ya Allah. Kalau gitu belanjanya jangan di Tanah Abang. Kamu mau belanja apaan ke Tanah Abang gitu ya? Lagian bisa aja kan kalau puasa ke Tanah Abang, kamu Tanah Abang tetap berpuasa. Itu ala kulihal teman-teman saudara sekalian. Kalau kemudian karena belanja kamu sampai batal puasa, itu kayak orang mau dapetin pintu kehilangan rumah. Udah punya nih pintunya, rumahnya udah hilang. Gitu. Jadi maksudnya yang nggak penting gitu ya. Mau dapetin sunnah kehilangan yang fardu gitu kan. Jadi teman-teman saudara sekalian, jangan emang belanja di pasar Tanah Abang sunnah. Enggak, maksud saya pakai baju baru lebarannya itu loh yang sunnah. Jangan sampai ada oh jadi belanja Tanah Abang sunnah ini ya. Jangan sampai kamu ngerjain yang sunnah kehilangan yang fardu. Belanja di Tanah Abang hilangin puasa. Oke, bahasanya salah. Teman-teman saudara sekalian, jadi seperti itu ya. Sekali lagi, jangan sampai batalin puasanya kecuali karena alasan yang dibenarkan secara syariah. Kemudian yang kedua, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, urusannya adalah kalau bulan Ramadan, dengerin saya, ibadah di waktu malamnya atau waktu malamnya Ramadan itu lebih mulia daripada waktu siangnya. Waktu malamnya Ramadan lebih mulia daripada waktu siangnya. Makanya semua yang dijanji-janjikan kebanyakannya diberikan pada waktu malam. Gitu ya. Malam pandangan rahmatnya Allah. Waktu malam pertama Ramadan. Nuzulul Quran malam. Lailatul Qadar malam. Gitu. Jadi itu malam-malam. Hal-hal yang Allah SWT berikan kebanyakannya dijadikan oleh Allah SWT pada waktu malam. Dan keistimewaannya malam Ramadan adalah semua waktu malamnya mulia. Enggak ada keistimewaan sepertiga malam dari yang lain. Enggak ada keistimewaan antara
sama Isya dibandingkan dengan yang lain? Ini pernah saya tanyakan kepada guru saya, Hubah Nur. Ketika di Hadramaut itu, antara maghrib sama Isya kan kami gunakan buat makan. Habis itu kan baru kemudian Isya, kemudian tarawih, kemudian taklim, kemudian waduh, kalau di Hadramaut luar biasa bener teman-teman saya, berasa gitu Ramadan, berasa banget. Itu ya ampun nikmatnya ya. Kalau tarawih itu kita hampir 3 jam. Karena tarawihnya 20 rakaat dengan membaca 2 juz Al-Qur'an. Habib Umar yang mengimami kami dengan 2 juz Al-Qur'an. Habis itu nanti itu kita taklim. Taklimnya aduh itu lagi enak juga gitu, luar biasa, meskipun kadang-kadang ngantuk juga. Tapi nikmatnya luar biasa karena kita taklim, kita majelis gitu, naik bis. Waktu itu kan memang Darul Zahra orang-orangnya belum banyak. Jadi kan masih sedikit sehingga bisa muat 1 bis. Sekarang sudah baru udah nggak ada lagi. Jadi kita naik bis gitu ya, datang ke rumah orang yang dimuliakan di kota Hadramaut gitu untuk kita bikin taklim malam tersebut. Jamnya sekitar jam 10 sampai dengan jam 12 malam. Taklimnya di rumahnya waliyah, di rumahnya orang alim, di rumahnya kekasihnya Allah, di rumahnya Habib siapa, di rumahnya orang alim siapa, gitu setiap malam ganti-gantian selama bulan Ramadan. Ya Allah nikmatnya. Habis itu kemudian pulang jam 12. Jam 1 tuh biasanya teman-teman tuh ada yang pada baca Quran, ada yang pada inian gitu. Jam-jam 2-an kita ngadain ngerjain witir. Berapa? 8 rakaat. Membaca 1 juz Al-Qur'an. Sampai kemudian habis itu sahur gitu ya, subuh kemudian tidurnya ntar pagi gitu. Habis duha tuh, habis terbit matahari gitu ya, baru tuh kita tidur. Sampai jam berapa? Jam 10 gitu. Jangan sampai kemudian nggak ada bedanya antara Ramadan atau bukan bulan Ramadan gitu maksud saya, gitu ya. Ada sisakan di waktu malam tersebut itu bagian dari ibadahmu tuh ditambahin di waktu malam gitu. Memang waktu Ramadan itu waktu malamnya lebih mulia daripada siangnya. Teman-teman sekalian, lagi kita nyusun jadwal Ramadanan Darul Mustafa, nyusun jadwal Ramadan Darul Mustafa Darul Zahra itu kan ada waktu tidurnya tuh jam 7 gitu ya sampai dengan jam 10 pagi gitu. Waktu tidur gitu kan. Diajukan nih pada Habib Ali Al-Jufri. Beliau salah satu dari pengurus Darul Mustafa Darul Zahra juga. Diajukan kepada beliau baca gitu kan susunan kegiatannya ini itu semuanya. Beliau pas di waktu yang tidur itu ini tidur jam 7 sampai jam 10. Itu pertanyaannya bukan kayak teman-teman, ya ampun dikit amat gitu ya. Enggak, beliau ini serius ada tidurnya. Itu sampai orangnya tuh yang ngajuin sampai melongo gitu. Emang kenapa Bu? Katanya beliau nih, nahan fi Ramadan. Kami di bulan Ramadan, kita di bulan Ramadan tidak tidur kecuali karena ketiduran. Kita di bulan Ramadan tidak tidur kecuali karena ketiduran. Kita tidur ya juga, tidurannya juga. Kita isinya kalau bulan Ramadan malam makan siang tidur. Ramadan gitu tuh ya Allah sedih. Teman-teman sekalian asli ya. Saya tuh habis 4 tahun 5 tahun malahan. Mau Ramadan tahun berikutnya lagi saya pergi ke Tarim lagi jadi 6 kali Ramadan. Saya jalan di bulan Ramadan karena saya pertama kali datang itu pas jelang Ramadan bulan Syaban. Di Ramadan saya 4,5 tahun itu dapetin 5 kali Ramadan di sana. Habis itu saya pulang. Kemudian saya 4 tahun itu saya dapetin 5 Ramadan di sana. Habis itu saya kemudian pulang nikah, kemudian balik lagi Ramadanan di sana lagi gitu. Jadi 6 kali Ramadan saya di sana. Teman-teman saudara sekalian, saya ngerasain nikmatnya Ramadan sampai ketika saya tahun berikutnya lagi jalanin Ramadan di Indonesia. Tahun sesudahnya saya jalan Ramadan masih di kota Oman barengan sama Bawa Bahia, masih oke. Tahun berikutnya lagi saya jalanin Ramadan di Indonesia dan saya lihat bener-bener gitu ya Ramadanan di Jakarta gitu. Saya jadi mikir, ya ampun, kayaknya orang Indonesia nih kalau masuk surganya yang mana nih? Serius, bener-bener ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Saya dapetin orang-orang yang kalau datang bulan Ramadan sampai bukan kayak orang, kayak malaikat-malaikat.
Sudah sekalian, saya dulu waktu masih tinggal di ada namanya atas Masjid Al-Bor. Jadi kita tinggalnya di rumah masjid gitu ya. Di sana kalau bikin masjid, bikin penghasilan buat masjid. Itu saya suka kalau sore-sore tuh mau masuk rumah, kadang suka ada laki-laki yang tukang nongkrong, gitu kan, di depan toko tuh, gitu. Saya suka kayaknya yang, duh nih namanya laki-laki gitu kan, rada nggak enak. Mereka nggak pernah godain apa gitu, Neng dari mana Neng? Nggak pernah tuh. Nggak pernah, cuman kan namanya lewat depan laki-laki gimana gitu kan, risih gitu. Nah pas bulan Ramadan, anak-anak laki-laki tuh nggak pernah ada kedengeran gitu, nggak pernah ada duduk depan masjid tuh nggak ada lagi gitu depan rumah masjid itu ya. Saya satu kali kemudian nanya sama abang saya waktu saya tinggal sama dia kemudian bilang, ya ampun gila ya orang sini ya. Dia bilang kayak gitu. Kenapa emang Kak? Saya bilang, sebelah rumah kamu suka dengerin nggak suara Quran? Karena memang kamar saya itu mepet sama masjid gitu. Jadi suara orang bisik-bisik di masjid itu kayaknya kedengeran. Orang ngobrol di masjid tuh kalau ada yang ngobrol kalau baca Quran apa segala macam semuanya kedengeran gitu. Kamar saya kayak gini nih, sebelah situ tuh kamar saya gitu kalau ini masjid. Itu kamar saya. Jadinya kan kedengeran banget gitu. Itu kok lama banget sih yang baca Quran. Saya bilang kalau malam tuh saya sebelum tidur gitu ya, dengeran baca Quran. Terus saya dengeran baca Quran. Kakak saya kemudian bilang, kamu tahu nggak? Mereka tuh baca Quran dari abis taraweh. Ini yang bukan anak sekolahan ya. Dia bilang itu dari mulai abis taraweh sampai mau subuh tadarusan. Kamu tahu dapat berapa juz? Saya bilang berapa Kak? 10 juz. Dia bilang, kamu tahu nggak siapa mereka? Saya bilang siapa? Yang biasa nongkrong depan pintu rumah. Preman-preman ya. Preman-premannya 10 juz tiap malam Al-Quran. Kita nih yang dianggap ulamanya, yang dianggap orang baiknya 3 juz mangga, juz alpukat, juz jeruk. Sedih ya sih. Kita yang ngaku santri, yang ngaku ibu pengajian gitu, ibu pengajian gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Gimana coba nih? Kayaknya harus ada perbaikan ya Ramadan kali ini ya, insya Allah ya. Jadi yang pertama apaan tadi? Puasanya. Kemudian yang kedua tarawehnya. Kemudian ibadah malamnya gitu ya, ibadah malamnya taraweh, witir dan segala macam ibadah malam. Kemudian yang ketiga banyakin baca Quran. Ini yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi banyakin baca Quran. Teman-teman saya sekalian diniatin. Dari sekarang kita niatin. Kita kan niat nanti Allah yang kasih kemudahan insyaallah. Diniatin. Yang kemarin di bulan Ramadan belum hatam Quran, maksudnya nggak punya hataman Quran selama bulan Ramadan tahun kemarin, tahun ini diniatin. Tahun ini insyaallah punya hataman Quran. Biar kita sekali gitu ya 30 juz itu kita selesai. Kemarin alhamdulillah saya udah dapat 1 hataman Quran. Tahun ini 2 kali hataman Quran. Gitu kan? Tahun kemarin 2 ustazah, tahun ini 3. Kan gitu. Tahun kemarin 3, tahun ini 5. Gitu. Enggak 4 gitu. 5 aja langsung. Gitu ya. Tahun kemarin 5. Ada enggak? Enggak ada. 5 hataman Quran. Tahun ini 7. Gitu maksudnya ditambahin gitu dari hataman hatam. Emang bisa gitu susah ada gitu. Orang kalau bulan Ramadan hatam gitu 7 kali hataman Quran gitu. Ada lah. Teman-teman sekalian ada. Sebulan Ramadan hatam 10 kali hataman Quran ketemu saya banyak. Ada seorang ibu cerita sama saya, Ustazah saya punya 2 anak hafal Quran. Kalau datang bulan Ramadan dia baca Al-Quran habis subuh, berhenti buat duha, habis selesai duha baca lagi, berhenti buat duhur, habis duhur laya-laya bentar, baring-baringan bentar, baca Quran lagi, berhenti asar, habis asar bantuin saya nyiapin bukaan puasa ini apa segala macam, kemudian sholat maghrib, kemudian buka puasa, kemudian sholat tarawih. Habis selesai sholat tarawih mereka terusin baca Al-Qurannya sampai sehatamnya. Andai tidak karena menstruasi, anak saya menghatamkan 30 kali hataman Quran selama bulan Ramadan. Dan itu di Indonesia ya. Jadi jangan bilang Hadramut nih, Hadramut. Enggak, di Jakarta.
Jakarta, teman-teman sekalian. Ya Allah, ya Allah, himmah. Mudah-mudahan deh kita biar punya keinian gitu ya, semangat buat ibadah di bulan Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedekah di bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa memberi bukaan puasa kepada yang sedang berpuasa tentu saja, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tidak berkurang sedikit pun juga. Dan ini menurut saya ibadah yang antik luar biasa. Betapa berharapnya saya ibadahnya seseorang ada dalam catatan ibadah saya, karena tentu aja nggak sama. Ibadah puasanya Habib Umar bin Hafid, ibadah puasanya Habib Ali Al-Jufri yang saya ceritakan tadi misalnya, ini serius ada tidurnya gitu ya. Orang-orang yang seperti ini, ibadah puasanya mereka kira-kira sama nggak pahalanya nih berpuasa kita? Yang isinya nonton TV, yang isinya lele ya, ketiduran lagi, bangun cari-cari ada apaan ya buat buka, ngeliat-ngeliat menu masakan di YouTube, ngeliat GoFood. Ini kayaknya ada banyak nih puasa kali ini yang lihat gitu ya, menu-menu di GoFood. Teman-teman sekalian, ibadah puasa kita, ibadah puasa mereka kira-kira sama nggak nilai pahalanya? Bedanya jauh apa dikit? Jauh. Teman-teman sekalian, ya kebayang kayak apa rasanya jika kita punya ibadah puasanya mereka dalam catatan kita. Itu teman-teman sekalian, kita bisa dapetin ibadah puasanya mereka dengan cara kita kasih bukaan puasa mereka. Kalau dimakan jadi bukaan puasa mereka, kita dapetin pahala puasa mereka. Tapi gimana susah mesti cari orang alim gitu, teman-teman sekalian. Atau ini kalau orang yang kayak begituan kayaknya kita rada susah ya dapetin gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, orang yang sambilan puasa juga sambil kerja berat, ada apa enggak? Ada. Buruh-buruh, ngangkut-ngangkut, tukang-tukang yang berat tapi tetap puasa. Ketemu loh saya. Banyak yang kayak gitu, tetap genjot beca, tetap ngangkut barang, puasa juga, tetap puasa gitu. Itu yang kayak begitu, emang sama pahala puasanya sama kita? Enggak, teman-teman, mereka jauh lebih besar pahala puasanya. Petani yang nanam siang-siangan hari bulan puasa begitu kan, hausnya setengah mati. Nah itu yang kayak gitu. Kalau kita kemudian memberikan bukaan puasa kepada mereka, kita dapetin pahala puasa mereka dalam catatan kita. Kami dulu di Hadramaut, semua jatahnya itu kan, kurmanya itu kan dibagi-bagiin, semua dari Darul Zahra gitu ya, bagiin. Habis saya dapetin hadis itu tuh, ya Allah enak banget nih. Saya kemudian bilang ke teman saya kan ustazah dari sejak di Hadramaut ya, jadi saya bisa maksa. Enaknya jadi ustazah kan bisa maksa. Jadi saya kasihin kurma saya. Saya udah ngambil kurma saya ya. Saya kemudian kasihin, makan kurma saya. Buat saya. Ayo makan kurma saya. Iya sudah. Teman-teman sekalian, jadi kan saya dapat pahala puasanya mereka karena saya ngasih bukan puasa secara paksa. Enggak secara paksa, tapi artinya kan saya dapetin pahala puasa mereka karena saya memberi bukaan puasa kepada mereka. Sampai sebegitunya kita mau cari banyaknya pahala dari orang-orang di sekeliling kita. Nah kita bisa ngerjain tentu saja lebih baik di zaman-zaman sekarang. Bikin kolak banyakan, yang gitu ya. Bikin makanan buat buka puasa banyakan. Sirup, wah paling enak banget kan, gampang tinggal beli, gitu ya. Pasti bakalan jadi menu buka puasa. Karena kalau jadi menu sahur kan jarang-jarang. Sirup marjan itu jadi menu buka puasa kan, gitu ya. Nah kasihin tuh rumahnya orang, gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya nggak di Jakarta, daerah-daerah, teman-teman sekalian, yang kita anggap biasa-biasa aja di rumah kita, bisa jadi menu yang istimewa di rumah-rumah mereka. Enak tuh ibadah kayak begitu, datengin. Waduh, saudari sekalian, nikmat luar biasa. Kita bisa setiap hari kita dapetin pahala puasa kita juga. Kita dapetin pahala puasanya 100 orang. Kan gitu kan? Pahala puasanya berapa orang? Alhamdulillah.
gitu ya. Itu yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang harus kita tinggalkan di bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad, 5 bikin batal pahala puasa kita. 1 bohong, 2 ngomongin orang, 3 namimah ngadu domba, 4 sumpah palsu, 5 memandang dengan syahwat bahkan kepada suami sendiri, apalagi kepada suami orang. Ulang, khamsun yuftirna shaim, 5 bikin batal habis pahala puasamu, kata Nabi Muhammad. Al-kadzib, bohong. 2 al-ghibah, membicarakan aib orang. 3 an-namimah, mengadu domba. 4 al-yaminul fajirah, sumpah palsu. 5 an-nazar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Jadi kalau kita perhatikan, 4 sumbernya lisan, 5 sumbernya, yang 1 sumbernya mata. Bohong, siapa yang bohong? Lisan, mulut ya. Ngomongin orang, ngadu domba, sumpah palsu, 4-4nya lisan. Ya Allah, luar biasa benar. Yang 1 baru kemudian mata, nazar bisyahwah. Makanya puasa tuh akan menjadi sempurna ketika kamu tidak hanya memuasakan perut belaka, akan tetapi kamu puasain juga lisanmu. Lisan benar-benar mesti dipuasain, teman-teman sekalian. Kata Nabi Muhammad, man lam yada' shaumu wal qawli zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tidak bisa mencegah dia dari berkata keji atau melakukannya, maka Allah tidak perlu sama dia meninggalkan lapar, tinggalkan makan dan minumnya. Allah perlu puasanya jadi puasa yang dilepeh, puasanya jadi puasa yang dikibasin. Tanah dah, apaan sih ini gitu. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa lebih benar nih puasa kita Ramadan kali ini. Kita banyak berharap Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang dapat menggugurkan dosa kita dalam setahun. Kalau bisa beberapa tahun, kalau bisa dosa dari zaman balik sampai sekarang, semuanya kehapusan Ramadan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.